Jadi TNT tadi singkatan dari trinitrotoluena yang digunakan sebagai bahan peledak. Ya, kalau lihat film-film ada TNT pasti sebentar lagi terus bom meledak. Itu. Kemudian selain ketiga cara tersebut, kemudian nomor 4 ya, ada benzena yang disusun dari beberapa cincin kemudian disusun jadi satu, namanya polibenzena. Ini ada 2 contoh di sini, walaupun sebenarnya contohnya banyak sekali. Ada naftalena itu 2, ada antrasena itu 3. Berikutnya untuk sifat benzena, yang pertama merupakan senyawa non polar, jadi tidak larut dalam air, tidak berbau, tidak berwarna dan berbau khas atau harum, dan mudah menguap. Berarti titiknya ini rendah karena mudah menguap. Kemudian uap benzena itu bersifat toksik atau racun dan sedikit karsinogenik atau kanker, makanya sebenarnya ini berbahaya. Cuma tidak semua berbahaya, makanya tadi kan kegunaannya untuk sebagai parfum, pada sampo, pada pewangi, pada sabun, apakah itu berbahaya? Tidak, karena turun itu tadi benzena murni. Tapi kalau untuk turunannya tidak berbahaya, jadi nanti jangan takut ya. Tidak semuanya berbahaya, tidak semuanya racun, tidak semuanya menyebabkan karsinogenik. Kemudian reaksi-reaksi benzena ini wajib kalian tahu dan pelajari. Yang pertama adalah yang sudah dibahas di depan, reaksi substitusi, berarti mengganti salah satu atom H-nya. Yang pertama adalah halogenisasi. Nah, dari judulnya sudah ketahuan, kalau halogen berarti halogenasi berarti yang ditambahkan di sini adalah halogen. Ya. Halogen, misalkan di sini adalah Cl2 dengan katalisnya AlCl3. Jadi apa? Hasilnya juga nanti benzenanya juga ada harus nempel halogennya tadi yang ditambahkan tadi. Ini prosesnya seperti apa? Bisa dilihat. Kalau ini paham, nanti yang bawah juga paham. Cl2 itu kan Cl begini. Nah, hanya ini bergabung dengan salah satu Cl membentuk HCl. Cl yang satunya masuk. Nah, ini menjadi namanya klorobenzena. Kemudian nitrasi, berarti katalisnya ada ini H2SO4 pekat. Nitrasi berarti yang ditambahkan adalah HNO3 sesuai nama reaksinya, berarti nitrat. Ini bukan seperti yang kalian bayangkan. Jadi ini O-nya kita tambahkan di depan 1, jadi ini gini. Nah, ini sisanya udah dikurang 1 gini. Nah, OH-nya ini nanti bergabung sama H+, jadi hasil sampingnya adalah H2O. Nah, NO2-nya masuk. Nah, begini, ada nitrasi berarti hasilnya juga ada nitratnya, ada nitronya. Nah, namanya kita tahu nitrobenzena. Dan sulfonasi berarti yang ditambahkan sulfat, prosesnya kayak tadi. Jadi ini ditambahkan di O-nya dilempar ke depan 1, jadi ini tinggal sisanya HSO3 gitu kan, ininya gabung sama itu, jadi H2O plus ininya masuk. Tapi nulisnya hati-hati, bukan nulisnya tidak boleh hanya duluan, nanti seolah-olah yang berikatan hanya, padahal harusnya S-nya. Jadi nulisnya SO3H. Namanya asam, karena ini asam ya harus tetap di depannya asam. Asam benzena sulfonat. Kemudian alkilasi yang ditambahkan juga alkil, R itu alkil, X itu dari golongan halogen. Misalkan ini saya ganti jadi CH3, Cl gitu. Jadi apa ya, kayak prinsipnya kayak sama. Nah, H ketemu Cl, jadi hasil sampingnya HCl plus CH3-nya ya pasti masuk, kan namanya alkil. Jadi benzenanya ada alkilnya, CH3, namanya metilbenzena atau toluena.
wena. Berikutnya asilasi, ini gugus asil sama ini. Nah, mana? Ini ketemu sama itu. HX plus, nah kayak gini. Ini menyambungnya mulai dari C, O, nah ada R-nya. Gitu. Ya. Nah, untuk reaksi adisi itu hanya khusus untuk H2 dan Cl2 dengan katalis tertentu, yang lainnya nggak bisa, susah. Untuk H2 itu pada suhu 150 derajat Celcius dengan katalis Ni itu nanti akan menjadi jenuh. Jadi ikatan rangkapnya yang ada di dalam itu putus. Jadi apa? Jadi seperti ini. Nah, jadi siklo gini aja. Tidak ada rangkapnya lagi. Karena apa? Ini dijenuhkan. Ini 3. Jadi ini sebenarnya kan ini kalau dibuka gini kan ada masih, karena ikatannya sama-sama semuanya tunggal kan berarti masih ada tangannya 2 gini. Nah, makanya ini 6. Ini jadi 6. Namanya sikloheksana. Ini sebenarnya H semua. Nah, gini. Kemudian untuk Cl2 ini dengan bantuan katalisnya sinar UV, sinar matahari. Ini juga sama, ini dijenuhkan. Tetapi di sini untuk khusus Cl2 itu, nah, Cl-nya nempel di sini semua, satu-satu semua. Bukan di situ jumlahnya 2, ya tinggal ngalikan aja jumlahnya. Jadi di sini 3. Namanya 1 2 3 4 5 6 heksaklorosikloheksana atau gameksan namanya. Untuk insektisida pembunuh gulma ya. Untuk reaksi oksidasi kita tahu senyawa turunan benzena itu termasuk senyawa karbon, ada C ada H. Jadi kalau dibakar pasti hasilnya CO2 dan H2O. Cuma ada ketambahan di situ, disertai asap tebal. Asap tebal itu karbon, jelaga. Nah, jelaga atau karbon. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya berbahaya di sini. Nah, gitu. Paham ya? Jadi yang penting itu ada substitusi, adisi, oksidasi. Kalau substitusi yang harus kalian tahu. Dan untuk pembuatan benzena ini sekedar kalian tahu ada 4, ada destilasi minyak terbatu bara, penyulingan kering kalsium benzoat, pemanasan etuna dengan katalis Ni, dan hidrolisis asam benzena sulfonat dengan katalis HCl. Lewat aja ini. Untuk kegunaan, ya yang pertama ini sering yang kita jumpai aja dalam kehidupan sehari-hari. Selain satu substitusi yang di atas tadi, ternyata ada yang lebih dari itu, tapi kita sehari-hari kenal, tapi kita nggak tahu. Yang pertama adalah paracetamol, obat, nama lainnya acetaminophen. Untuk apa itu paracetamol biasanya? Untuk antipiretik, penahan panas, analgesik, penahan nyeri. Ya, rumusnya seperti ini, bisa dilihat. Ada OH, ada 2 gugus ini. Nah ini, lihat seperti ini, paracetamol. Kemudian asam salisilat. Kalau kamu kenal di sehari-hari, bedak salisil untuk apa? Untuk obat gatel. Nah ini anti jamur. Nah ini rumusnya seperti ini. OH ada COOH-nya. Asam kan ada COOH-nya. Asam berikutnya yang C asam asetil salisilat atau aspirin, ini juga mirip-mirip sama paracetamol. Aspirin tahu ya? Sebagai antipiretik, penahan panas atau penurun panas, untuk analgesik, obat sakit kepala atau penahan nyeri. Jadi kalau orang sakit kepala itu biasanya ya minumnya aspirin atau paracetamol, penurun aja. Nah ini rumusnya seperti ini. Kemudian yang D, DDT, kita tahu sebagai pestisida itu termasuk, ini lebih rumit. Kemudian ada BHT dan ada BHA. Butil hidroksitoluena dan butil hidroksianisol sebagai antioksidan pada minyak atau mentega. Sehingga apa? Tidak mudah berbau tengik karena reaksi oksidasi. Ya, itu aja dari Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.